Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Bilik Zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah kita pada siang hari ini adalah Halawatul Iman. Manisnya iman. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara apabila seseorang mendapatkan yang 3 itu, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Apabila Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai orang lain melainkan dia cinta kepada orang lain hanya karena Allah. Yang ketiga, ayyakuna ya'uda fil kufri kama yakra wa yukzafa finnar. Wa ayyakra ya'uda fil kufri kama ya'uda fil kufri. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi apabila kita mendapatkan yang 3 itu, maka kita akan merasakan manisnya iman. Apa maksudnya merasakan manisnya iman itu? Biasa kalau bicara yang manis itu kan sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa tandanya seseorang itu merasakan manisnya iman? Yang pertama sekali, kalau bicara masalah rasa, itu bicara masalah apa yang terjadi di hati kita. Jadi tanda seseorang merasakan manisnya iman itu, hatinya cenderung tenang, hatinya cenderung tentram, jauh dari kegalauan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub.
Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hati akan tenang. Jadi tanda pertama seseorang itu merasakan manisnya iman, lezatnya iman, dia cenderung tenang. Dia cenderung tentram. Kesibukan yang ada, pekerjaan yang banyak, aktivitas yang full dalam kehidupannya tidak mengganggu dan tidak mengusik ketentraman batin. Bahkan makin sibuk dia, makin banyak pekerjaannya, makin banyak tugasnya, cenderung dia tenang dengan kesibukan yang ada. Karena orang-orang yang beriman itu hidupnya bersemangat. Orang yang beriman itu hidupnya disiplin. Orang beriman itu cenderung bekerja detail. Cenderung bekerja perfect. Kenapa? Karena itu tugasnya. Kalau soal hasil, Allah yang menentukan. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksimalkan kemampuanmu, lalu sandarkan dirimu kepada Allah. Jadi bagi orang yang beriman, kesibukan ini tidak menggelisahkan. Banyak pekerjaan itu tidak menggelisahkan. Jadi dia cenderung tenang. Karena tenang itu ada di dalam hati kita masing-masing karena keimanan tadi. Jadi orang yang sering galau, yang banyak gelisahnya, itu pertanda memang imannya terganggu. Kalau imannya terganggu, zikrullahnya terganggu. Kalau zikrullahnya terganggu, maka dia jauh dari ketenangan. Jadi salah kita bilang, ambu gelisahna kini karena banyak karajo. Salah. Jadi pekerjaan tidak menggelisahkan. Kenapa? Karena hubungan ketenangan itu ada dengan hati kita. Bahkan makin banyak, makin sibuk, makin bahagia. Ini yang pertama. Jadi makanya orang-orang beriman itu menjaga zikrullah. Mulai dari bangun, dia baca doa dan zikir. Bangun dia dari tidurnya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Keluar dari rumah, berzikir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Naik kendaraan dia, berzikir lagi. Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbi laghafur. Melewati jalan datar dia, alhamdulillah. Melewati jalan menurun dia, subhanallah. Melewati jalan mendaki dia, Allahu Akbar. Melewati jalan yang belok-belok terjadi dia, la haula wa la quwata illa billah. Masuk masjid dia, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Jadi semua kegiatan itu ada doa dan ada zikirnya. Itu yang menyebabkan dia senantiasa tentram dan tenang. Jadi dia ingat kepada Allah dalam kesibukannya. Jadi makanya seseorang yang akan merasakan manisnya iman, tanda pertamanya adalah hatinya cenderung tenang dan tentram. Yang mahal kan itu, bagaimana menenangkan hati, bagaimana menenteramkan hati. Yang kedua, tanda seseorang itu merasakan manisnya iman, dia mendapat kehidupan yang baik. Man amila solehan min dzakarin untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang suka beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, karena didorong oleh rasa imannya. Apa janji Allah? Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik, di akhirat ganjaran yang lebih baik.
Apa tanda kehidupan yang baik? Pertama yang berkaitan dengan hati. Hatinya cenderung tentram dengan nikmat yang ada. Yang kedua, apa tanda kehidupan yang baik? Bertambah nikmat dia, bertambah kebaikan dia. Yang ketiga, apa tanda kehidupan yang baik itu? Rasa qanaahnya tinggi, rasa syukurnya tinggi. Yang keempat, apa tanda kehidupan yang baik itu? Ibadahnya bagus. Jadi bertambah nikmat, bertambah tenang dia. Bertambah nikmat, bertambah kebaikannya. Bertambah nikmat, bertambah qanaah dan rasa syukurnya. Bertambah nikmat, tambah rajin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya seseorang merasakan manisnya iman atau halawatul iman. Bagaimana mendapatkan halawatul iman itu? Nah, ini dia dalam hadis tadi. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa. Apabila Allah dan Rasul lebih dia cintai dari yang lain. Nah, bagaimana caranya membuktikan cinta kita kepada Allah melebihi yang lain? Berarti senantiasa kita ingat kepada Allah. Senantiasa kita menyebut nama Allah. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Dan melakukan pengorbanan yang terbaik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah pagi dan petang, lalu memberikan yang terbaik, mengorbankan yang terbaik untuk membuktikan rasa cinta kepada Allah. Andaikan itu terjadi, maka kita akan merasakan manisnya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila kita mampu menyayangi orang lain, mampu mencintai orang lain, tidak lain rasa cinta kita hanya karena Allah. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita mencintai orang lain berdasarkan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita mencintai orang lain berdasarkan keikhlasan kita. Inna hadhihi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi ketauhidan dalam beribadah, keikhlasan dalam beribadah itu menyatukan hati. Jadi kita saling cinta karena keikhlasan kepada Allah. Dan yang ketiga karena jiwa agama kita yang menyatukan sesama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi pemahaman agama yang baik, jiwa agama yang baik itu akan menyatukan kita. Jadi hasilnya kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan anak-anak kita, cinta dengan saudara kita bukan karena kelebihan-kelebihan dunianya, akan tetapi karena ikatan iman, karena ikatan ibadah, dan karena jiwa agama yang ada di dalam diri kita. Nah, orang yang seperti itu, maka Allah berikan manisnya iman di dalam jiwanya. Dan yang terakhir, apabila seseorang itu benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi penerimaannya dengan kebenaran itu total. Karena kafir itu kan ada 3 tipenya. Kafara itu pertama ada namanya kufur inat. Ada orang menolak kebenaran karena cerdasnya. Dia cari kebenaran baru, dia bikin kebenaran baru, menurut versi dia tolak kebenaran yang ada. Namanya kufur inat. Jadi dia bermain dengan pemikiran dia, dengan kecerdasan dia untuk menolak kebenaran yang ada. Itu namanya kufur inat. Ada yang sebaliknya, kufur jumud.
Dia tidak punya ilmu, tapi dia berani membantah kebenaran. Tidak ada ilmunya tentang agama, tapi dia berani bicara. Pede dia. Ini namanya kufur jumud. Kufur karena kebodohan, karena kejahilan. Dia tidak bicara dengan keahliannya. Lalu yang ketiga ada namanya kufur ni'mah. Tidak memanfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan perintah Allah. Harusnya dia bersyukur. Dia menyadari semua nikmat ini dari Allah, sehingga dia senantiasa memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Lalu semua yang Allah berikan kepada dia, kapan diminta oleh Allah, dia berikan yang terbaik. Tapi kalau sebaliknya, seakan-akan tidak merasa ini adalah nikmat dari Allah, sehingga tidak ada memuji Allah di dalam mendapatkan rezeki itu, lalu dia manfaatkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ini termasuk orang yang kufur nikmat. Nah, orang yang merasakan manisnya iman itu benci kepada kekafiran. Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, kita simpulkan dalam hadis muttafaqun alaih itu ada 3 perkara. Apabila seseorang mendapatkan yang 3 itu, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain. Yang kedua, dia cinta kepada orang lain hanya karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa tandanya seseorang itu merasakan manisnya iman? Yang pertama, cenderung tentram, cenderung tenang. Yang kedua, mendapatkan kehidupan yang baik dengan nikmat Allah. Dia merasa bahagia dengan nikmat Allah, bertambah kebaikan dia dengan nikmat Allah, tinggi rasa fana dan syukur dia, dan dengan nikmat Allah dia semakin rajin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas ibadahnya. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan manisnya iman. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.